Tapi ada loh orang yang nggak mau ngapain sih jajan di tempat kayak gitu. Sebetulnya zaman dulu pun menurut gue yang namanya burnout pasti ada gitu tapi bedanya kayak sekarang apakah karena generasi zaman sekarang yang sorry ya gue katakan manja atau emang udah beda zaman lagi gitu. Ini niatnya pengen refreshing gitu kan malah jadi stres lagi lah. Gak ada dong yang gue dapetin ya kan. Sendiri lah warga kita kan kepo. Sama halnya dengan diri gue juga. Hai No, apa kabar? Alhamdulillah baik nih Bro Ripal. Lu gimana kabarnya nih? Wah, alhamdulillah sehat juga. Ini udah mau balik kerja. Sebenarnya seharusnya udah balik ya, tapi karena dapat undangan buat ngisi podcast ya mau nggak mau harus ngasih yang terbaik buat Bro Ripal. Thanks banget nih udah nyempetin waktunya. Sama-sama, dan bro. Sorry nih gue ganggu. Enggak lah, seneng kok malahan. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Gue pengen seru-seruan sih ngobrol karena di jam-jam segini, kalau gue jujur di jam segini karena gue pengguna KRL itu lagi kritis-kritisnya sih. Tapi ngobrol apa dulu nih Bro nih tentang banyak, apa dulu nih? Sabar. Gak masalah pribadi kan? Enggak dong. Jangan ya. Tenang aja, tenang. Siap, dah. BTW, lu naik apa kalau berangkat dan balik? Kalau untuk saat ini sih gue lebih prefer naik KRL ya, karena itu lebih jauh efektif dan efisien. Karena kan kebetulan rumah gue kan ada di daerah Kenari, bukan rumah sih, kosan gue ada di daerah Kenari Salemba. Jadi naik KRL lebih enak juga sih. Kalau dulu sih seringnya naik busway, sebelum tahu ya, karena sekarang jauh lebih enak naik KRL. Ya udah naik KRL. Tapi gue akuin sih itu beruntung banget sih, karena kantornya kan di daerah Tebet ya. Iya. Berarti lawan arah dong. Iya. Yang biasa pulang ke Bogor jam-jam segini kan. Iya. Lu Bogor ya? Lu daerah Depok. Iya, Depok. Tapi kan Depok. ini kan sama Bogor, aja ya, kan, karena gue tetap mengalami kritis itu. Hampir tiap hari gue juga kalau ngeliat, aduh kayaknya pusing dah kalau yang dari Bogor ke Jakarta itu kalau pulang berangkat kerja terus pulangnya kerja sama, juga. Pulangnya sama, ya mau gimana lagi gitu. Sebetulnya ada alternatif lain sih, kayak naik kendaraan pribadi ya, motor gitu kan, atau naik bis juga. Ya kalau ada gitu kan. Pasti ada lah. Nah kalau misalkan naik busway sebetulnya bisa juga, cuman agak repot ya, agak jauh ya. Oh, busway ada juga yang ke Depok ya bro? Enggak sampai ke tempat tinggal gue juga sih, makanya agak repot. Makanya aku malah baru tahu loh. Makanya gue lebih ini aja sih, lebih ya udah KRL aja. Nah salah satu cara buat lebih enak ya ini, gue nggak langsung balik. Jadi misal gue selesai kerja jam 5 ya. Sama sih juga, gue juga kadang kayak gitu sih, tapi nggak tiap hari sih. Iya, kalau gue hampir tiap hari sih nunggu dulu. Ya gue ngapain ya balik kerja, kadang gue ya baca buku atau main games gitu kan. Jadi kutu buku banget ya? Enggak juga. Kalau kan kutu buku sok-sokan aja. Bisa aja lu. Enggak, gue lebih ini sih, gue nyari aktivitas yang kayaknya bermanfaat gitu kan. Sih. Makanya gue undang lo ke sini biar lebih berfaedah gitu. Amin ya Allah. Mungkin karena iya, gue selalu nggak mau ya pas jam 5 banget gitu kan, gue ke stasiun itu lagi kritis-kritisnya ke arah Depok Bogor, dan gue mendingan nunggu dulu deh 1 atau 2 jam dulu di kantor. Menurut gue itu lebih worth it. Atau ya gue bukan jalan-jalan ya, kayak jajan-jajan gitu ya, jajan kan di sekitar banyak tuh. Seru juga itu. Lo termasuk yang salah satu orang yang langsung balik kerja pulang ke rumah atau? Kalau gue sih tergantung ya, kalau misalkan emang lagi ada perlu urgent kayak gitu, biasanya gue langsung pulang. Tapi kalau misalkan ya ada waktu-waktu luang sedikit kayak gitu, biasanya sih gue manfaatin ya kayak buat kulineran gitu. Walaupun kulinernya cuma makanan jalanan kayak gitu ya, kayak siomay batagor itu kan cilok itu kan enak banget tuh. Setuju sih. Terus kalau enggak ngopi kayak gitu, kayak gitu aja sih. Nongkrong di kafe-kafe gitu ya, di coffee shop. Sebenarnya sih nggak harus kafe sih sebenarnya, di jalanan kayak misalkan yang penting tempatnya bersih lah. Nggak harus kafe sih. Kalau kafe
Kayaknya gimana ya? Boncos juga kali ya. Gue nggak percaya sih lo bisa boncos kayak gitu, nggak mungkin sih. Prodival bisa aja. Kalau gue sama, gue termasuk yang seru juga kalau misalkan kulineran, tapi bukan yang mahal-mahal ya, kayak makanan ya pinggir jalan lah gitu. Karena enak-enak juga kan. Gue suka makan makanan itu. Yang penting sebenarnya higienis bersih ya. Higienis, iya kan? betul. Yang Pasti penting kita selama ini kita nggak lah, sakit iya. perut, nggak ada efek dari itu. Dan kita kan lebih tahu lah ya kalau misalkan tempatnya kayak kurang menarik dan kurang bersih kayak gitu kan ngapain juga kan. Tapi ada loh orang yang nggak mau ngapain sih jajan di tempat kayak gitu. Ada juga sih. Itu kan, tergantung sih. Ya tergantung. Tapi gue sih bukan yang mempermasalahkan hal itu gitu kan, selama higienis dan gue nggak kenapa-napa dan gue suka dengan makanan itu ya gue gas terus gitu kan. Kuliner di daerah sekitaran kantor-kantor itu kan banyak ya, di samping kafe-kafe kayak gitu. Nah, gue pasti lebih milih yang jelas murah. Apalagi akhir bulan gitu. Tapi mungkin ada juga kafe yang murah juga sebenarnya. Ada ya? Pasti ada. Ya tergantung ya. Cuman gue lebih seringnya itu aja sih. Apalagi akhir bulan udah mendingan pulang. Harus juga ya bro. Kita sama ya. Waduh ini sangat mencerminkan ini banget. Tapi gue yakin aslinya enggak sih, Mas Ano enggak ya, amin gitu deh. sih. Aminin aja lah. Amin ya, oke. Karena lo udah telanjur gue undang di sini. Siap. Gue ingin ini sih nanya sesuatu. Kayak apa itu? Akhir-akhir ini gue sebenarnya ini ya ngelihat isu-isu di media sosial itu lebih ke mental health para pekerja gitu kan. Lo termasuk yang pekerja dan kebetulan teman gue dan diundang ke sini. Menurut lo sebenarnya ngikutin soal isu itu nggak sih? Ngikutin banget sih nggak terlalu ya. Paling kan berita itu kadang kan seliweran kayak gitu kan di media sosial kayak gitu atau di berita kayak gitu. Nggak terlalu ngikutin banget sih, tapi ya setidaknya tahu lah sedikit mengenai mental health kayak gitu. Mental health ini kan isu yang bukan sekarang aja sebetulnya ya. Dari era ke era, zaman ke zaman pun sama. Mungkin kakek nenek kita pun dulu ya sama sebetulnya. Cuman sama. Bedanya nggak ada sama ada maksudnya kayak gitu. Nggak show up aja gitu kan. Kalau sekarang kan era zaman digital kayak sekarang, wah apa-apa viral, posting kan. Terus viral kayak kadang gitu. Sebel banget sih gue. Itu balik lagi ke orang pribadi sih. Tapi lo melihat itu gimana sih? Melihat zaman sekarang kayak gitu. Kalau hal itu sih sah-sah aja sih kalau menurut gue sih. Namanya kita kan negara demokrasi kayak gitu kan. Selama nggak merugikan orang sebenarnya sih. Kalau emang mereka itu perlu emang perlu show up ya. Mau gimana lagi kan? Dan itu juga hak mereka juga sih. Nah, untuk ini mental health-nya kan apa-apa di viralin itu kayak gue ngalamin gini nih, gue burn out gitu kan. Sebetulnya zaman dulu pun menurut gue yang namanya burnout pasti ada gitu, karena tapi bedanya kayak sekarang, apakah karena generasi zaman sekarang yang sorry ya gue katakan manja, atau emang udah beda zaman lagi gitu? Kalau menurut gue sih udah beda zaman juga sih ya, apalagi sekarang kan zaman era digital kayak gitu, apa serba instan langsung viral kayak gitu. Kalau zaman dulu kan mana ada kan. Kalau paling cerita dari orang ke orang aja kayak gitu kan. Mungkin terdekat. Permasalahannya tetap sama ya, yang dialami mereka gimana menghadapi aktivitas atau di lingkungannya kayak gimana. Tapi so far lo enjoy gak sih jadi pekerja? Enjoy dong karena dapat duit. Pastilah, mau gimana lagi, dibilang enjoy lah. Jadi pekerja kayak gitu. Kalau gue sebetulnya ini aja sih, karena transportasi aja sih yang kadang bikin gue bad mood. Gue kadang-kadang gini, gue dari rumah udah siap-siap semangat kerja nih, gue udah mood gue bagus nih pagi ini gue berangkat, tiba-tiba di traffic atau di KRL itu desek-desekan yang bikin gue mood gue hancur. Kadang itu bisa ke bawah seharian gitu. Bisa kayak gitu ya? Iya, gue untuk menghindari hal itu sebetulnya gue kayak pengen healing ya, kayak gue sukanya yang alam-alam gitu kan. Tapi pas gue nyoba main nih, gue misal gini, weekend ini gue pengen ke puncak gitu kan.
Tapi ketika gue berangkat di hari Sabtu atau Jumat malam itu Masya Allah banget, jalanan gila ke arah puncak. Semua orang pengen healing kali ya. Bukannya healing malah tambah pening ya. Ya betul. Jadi aduh, ini niatnya pengen refreshing gitu kan, malah jadi stres lagi lah. Gak ada dong yang gue dapetin ya kan. Akhirnya akhir-akhir ini lo perlu ini bro, merubah tujuan lo. Bukan gimana ke puncak ya, mungkin ke tempat lain yang sekiranya itu jauh dari keramaian kayak gitu, macet-macetan kayak gitu. Bisa aja sih, cuman gue belum dapat banyak referensi ya. Maksudnya gue terbatas juga karena gue taunya ya daerah-daerah itu aja yang viral di media sosial. Justru yang viral-viral itu, nah iya itu fenomena kayak gitu. Ya kadang gini, ada satu wisata yang padahal biasa aja tapi sempat viral gitu. Orang-orang sampai berbondong-bondong ke sana. Tahu sendiri lah, warga kita kan kepo. Sama halnya dengan diri gue juga kayak Lu gitu. kepo juga gak sih? Ya iyalah, pastilah. Gak ya. Mungkin kalau orang gak kepo. Iya bener. Tapi lo termasuk ini gak sih? Mementingkan banget healing kayak gitu di sela-sela aktivitas lo yang padat gitu. Itu menjadi prioritas lo gak sih? Kalau prioritas sih enggak ya, tapi perlu juga sih kalau healing kayak gitu. Tiap weekend? Kalau tiap weekend kayak gitu nggak harus tiap weekend sih. Tapi kalau misalkan gue udah merasa boring ya, kalau misalnya waktunya buat healing ya gue healing kayak gitu. Nggak harus yang tiap weekend. Atau mungkin kalau pulang kerja pun kalau misalkan ada waktu buat healing kan nggak harus ke tempat-tempat yang jauh dan yang pakai duit banyak kan. Bisa aja cuma jalan-jalan ke mall atau nongkrong sama teman-teman kan bisa juga kan, itu udah termasuk healing. Terus saling sharing kayak gitu. Itu kan udah benar-benar. Setidaknya udah ngurangin stres ya. Stres. Berarti lo termasuk orang yang ini ya, maksudnya nggak perlu harus jauh. Yang penting di minggu itu tuh lo ada kegiatan yang membuat lo refresh lagi gitu kan. Benar. Kayak sekedar ke mall aja. Tapi gue sebaliknya loh. Gue kalau ke mall malah berisik gitu kan. Kalau di mall berisik banyak orang. Kayaknya gue introvert deh. Cuman nggak tahu ya. Nah, gue menghindari hal itu malah. Tapi ketika gue mau berkunjung ke tempat yang menurut gue itu bisa bikin otak gue jadi refresh lagi, tapi malah sebaliknya, karena tadi orang-orang pun ya tujuannya sama, destinasinya ke sana gitu, kayak taruhlah ke puncak gitu kan yang dekat-dekat itu, aduh akhirnya gue bilang kayaknya gak worth it deh kalau weekend ke kalau weekend mungkin kalau di hari-hari lain di hari lain, tapi kan masalahnya kerja. Ya kan. Nah berarti lo enjoy dengan yang ada di sekitar lo aja ya, kayak mungkin taman-taman kok kan sekarang di Jakarta banyak taman kota banyak kan? Ya bagus sih menurut gua, Eco Park kayak gitu, terus Taman Ismail Marzuki juga udah banyak lumayan bagus kan. Terus lagi juga Taman Menteng, nah itu kan udah termasuk buat healing lumayan lah. Iya betul. Tapi gue akuin sih bagus banget ya, maksudnya untuk fasilitas-fasilitas yang bisa membuat masyarakat ya aktif di luar kayak taman-taman tadi ya, itu udah jauh lebih bagus ya akhir-akhir ini. Lo berarti kalau weekend ini mau kemana nih? Udah ada rencana belum? Rencana gue sih tadinya mau ke Karawang sih. Wah, itu lebih main tempat aja wisata? Sih. Bukan sih, lebih ya healing. Gue kan nggak harus yang ke tempat wisata. Yang penting ketemu sama teman, itu kan udah termasuk healing juga kan. Apalagi kalau misalkan punya masalah, lebih ke sharing dan dia ngasih solusi, itu kan udah termasuk. Iya betul. Berarti lagi ada masalah kan? Enggak juga ya. Iya tapi bener loh, anak muda zaman sekarang termasuk lo kan ya bisa aja gitu kan, katanya ya gue burn out karena kerjaan gue gini, aduh gue stres gitu. Berarti enggak ya, bukan karena itu ya, karena emang ya udah pengen main aja gitu ya. Terus ini nggak sih lo ngelihat perbedaan misalkan dulu orang tua zaman dulu atau orang tua kita dibanding zaman sekarang, mungkin karena pola asuhnya ya, yang sehingga yang dulu itu lebih tahan banting gitu. Yang sekarang mungkin karena serba dimudahkan, akhirnya mereka tuh kayak aduh apa-apa mudah, dan ketika ada masalah dikit aja kayak show up, dan kayak gue merasa paling teraniaya. Teraniaya. Lo setuju gak sih dengan statement itu? Gimana ya, dibilang setuju ya, emang beda zaman sih. Kalau beda zaman kan zaman beda ini juga kan, pola asuhnya juga kan. Kalau
mungkin yang tadi lu bilang juga kan, kalau zaman dulu kan lebih ke tahan banting, kalau zaman sekarang kan emang lebih manja juga kayak gitu. Dan nah, lu mengkategorikan diri lu itu masuk ke kategori yang mana nih? Karena kalau gue sih termasuk yang ya insya Allah sih tahan banting ya. Tahan banting. Generasi old? Ya, gue kolonial. Enggak sih. Boleh dikatakan kolonial mungkin ya. Bukan sih, bukan kolonial itu banget jauh sih. banget sih. Kalau gue lebih ke tahan banting emang sih. Jadi setiap kali hal-hal yang menurut gue perlu kayak gitu yang terlalu ini nggak usah terlalu banget dipikirin lah. Iya. Dibawa enjoy aja sih kalau gue sih. Okay. Nah, lo kan saat ini aktivitas kerja dong. Nah, someday ketika lo misalkan udah selesai kerja atau udah pensiun lah gitu, lo sebetulnya tipikal yang pengen kerja lagi gitu kan, pengen udah di Jakarta aja. Karena gini, gue pernah dengar cerita dari teman gue, dia itu pernah visit ke Majalengka. Itu kotanya masih lumayan asri gitu sejuk ya, dan nggak terlalu padat gitu kan. Terus dia bilang katanya, kayaknya gue masa tua gue mau di sini deh. Padahal dia nggak punya keluarga atau apapun di situ gitu kan. Gue kayaknya harus beli tanah someday di sini. Ini enak banget. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ketika dia di usia pensiun berapa puluh tahun kemudian masih sama ya, masih asri. Mungkin asri, cuman feel yang dia rasakan pas dia berkunjung dengan nanti ketika pensiun mungkin beda gitu kan. Lo termasuk yang ini nggak sih, lo pengen gue pengen di Jogja nih masa tua gue, atau di Bali atau di mana gitu? Kalau gue sih tipe kalau orang yang kan gue kerja di sini nih, pengennya sih ya dan punya rumah di sini. Ada sekali juga kalau misalkan emang ini pulang ke kampung, kalau misalnya ada keluarga kayak gitu, nanti untuk silaturahmi pasti ada lah ya. Tapi kalau misalkan suatu saat pensiun terus punya rumah di sini ya mau nggak mau memang harus tinggal di sini kan. It's okay. Berarti bukan yang mempermasalahkan harus gue masa tua harus di Bali, gue harus di Jogja. Itu juga gitu, prosesnya panjang juga kali. Lo nggak harus kalau lo pensiun terus harus tinggal. Kalau lo nggak punya apa-apa di kampung kan? Iya betul sih. Itu kan sama aja kan. Mau ngapain di kampung? Kalau misalkan punya kerjaan enak. Kalau punya usaha kayak gitu. Tapi kan itu beda kan ceritanya. Matang-matang juga kan. Begini, taruhlah misalkan lo itu ya dari segi finansial udah nggak perlu kerja lagi gitu kan. Ya udah gue menikmati hidup aja gitu, udah masa tua gitu kan bisa aja kayak gitu. Nah, lo ada kepikiran ke sana nggak sih? Ya someday ketika pensiun dengan finansial yang cukup untuk lo nggak kerja lagi atau nggak perlu usaha, ya sebetulnya pengen nggak sih ada pulang kampung lagi, kampung atau di kampung-kampung lain gitu? Kalau pulang kampung sih pasti pulang kampung ya. Tapi kalau buat menetap kurang tahu juga ya suatu saat ya, karena kan nggak ada yang tahu ya. Kecuali kalau misalkan gue udah persiapan nih dari awal nih, tadinya mau pengen ada usaha atau ada rumah di kampung mungkin. Nah, kan ngomong-ngomong soal pulang kampung nih, kan sekarang menjelang bulan puasa nih. Lo kan pasti mudik dong. Insya Allah mudik. Naik apa biasanya? Kalau gue sih lebih tergantung sih. Gue dapatnya apa duluan. Kalau misalkan biasanya kereta. Biasanya sih kereta. Kalau nggak bis sih. BTW udah dapet keretanya? Nah itu belum dapet sampai sekarang. Kayaknya telat deh. Mau nyari yang gratis loh, tapi agak susah juga. Ada ya, biasanya ada ya. Biasanya sih ada ya, sih. Dari yang ada sponsornya gitu ya. Tapi ini lagi nyari sih, kalau misalkan emang dapat bis ya. Iya sih. Semoga. Pakai bis nggak? Tapi kalau misalkan nggak pulang pun juga nggak apa-apa sih. Oh gitu. Ya. Lo nggak rindu kampung halaman gitu? Karena sering pulang juga ya. Nah, kalau dibilang rindu sih rindu lah, apalagi momen-momen lebaran kayak gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi ya, nggak kebagian secepat itu ya. Gue heran sih itu gimana ceritanya ya bisa. Juga gue nggak tahu dah. Saking banyaknya orang yang pulang ke daerah ya, bisa jadi yang bersamaan gitu. Sampai temen gue ada yang war tengah malam. Iya war ya. Iya jam 12 malam. Sebenarnya serunya sih kayak gitu sih. Iya, tapi kan nggak langsung dapat juga gitu. Itu untung-untungan lah ya. Wah seru banget nih kalau gue ngebayangin ya masa tua gue di kampung sih udah pasti ya, karena gue termasuk ya tadi karena gue suka yang alam-alam kayak gitu kayaknya. Ya kan
masa Gitu pensiun lo itu kan masih lama juga bro. Iya Takutnya sih. kalau misalkan Memang 10, belum saatnya ya 12, ngobrol. 15 tahun kemudian Mm-mm. tiba-tiba daerah lo itu, kampung lo Iya itu udah sih. jadi kota, bisa juga kan? Iya betul. Ya gimana nanti aja deh pada akhirnya karena Mungkin kalau menurut lo lebih yang penting deket sama keluarga kali ya. itu relatif ya, keluarga kan ya maksudnya gue nggak ini sih, maksudnya bebas-bebas aja ya di mana aja, cuman kayaknya enak sih masa tua yang di tempat-tempat asri ya. Balik lagi itu harapan gitu kan, cuman kalaupun harus mengharuskan rumah gue di Jakarta ya it's okay juga gitu kan. Nah itu sih. Tapi lo ini nggak sih dengan aktivitas kepadatan lo kerja ya, lo pernah ini nggak sih stres burnout kayak gitu? Kalau yang stres banget sih alhamdulillahnya enggak sih. Selama Enggak ya? kita bisa memanage sendiri Aman sih, ya. aman-aman aja sih. Kalau menurut gue gini ya, untuk stres enggaknya soal pekerjaan itu tergantung kitanya nggak sih? Iyalah. Ya kita melihat dari sudut pandang mana nih. Kalau suatu pekerjaan itu bisa bikin kita stres ya itu akan stres. Tapi kalau kita bawa enjoy ya mungkin enjoy ya. Iya. Mungkin lo juga kayak gitu ya. Untuk sementara seperti itu bro. Alhamdulillah gue termasuk orang yang gak terlalu mikirin masalah yang terlalu sih. Cuek ya? Iya, lebih boleh dikatakan cuek kayak gitu sih. Jadi kalau memang ada masalah, ya kalau misalkan bisa diatasin, ya diatasin, yang benar-benar diatasin kayak gitu ya. Jangan malah nanti Iya, itu malah jadi nggak kelar kayak gitu. Kalau misalkan ada masalah terus bikin sedih, ya dikasih waktu aja sedihnya sampai berapa lama kayak gitu. Jangan terus-terusan. Jangan sedih, berlarut-larut lah ya. Apalagi mengumbar-umbar di media sosial. Itu paling gak suka sih. Udahlah, kayak lo yang paling menderita aja gitu kan. Ya semua orang ada masa dimana kita ada up and down-nya kayak gitu. Wah, nggak kerasa nih. Udah mungkin jam segini udah ini gak sih? Padahal baru sebentar tuh bro. Wah, masih pengen nih ngobrol-ngobrol. Gue sih seneng ada temennya ngobrol-ngobrol gitu kan. Cuman gue nggak enak. Santai aja bro. Oke, Ya. kita lanjutkan nih ngobrolannya. Oke deh. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya next time ya. Kalau ada kesempatan lo datang lagi ke sini, kita ya sharing-sharing lagi. Selalu siap sedia buat Bro Ripal. Berarti lo langsung balik nih abis ini? Atau mau nongkrong dulu? Oh, kayaknya langsung balik deh. Langsung balik, nggak mau nongkrong sama gue dulu nih. Traktir ya bro? Kayaknya lu dulu deh yang traktir. Gampang. Oke bro Ano, thank you banget ya udah mau mampir. Kita lanjutkan di next episode. Oke, thank you Bro Ripal.